kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita bersaat teduh. Ajaiblah Tuhan, disilahkan berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan, bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus, aku heran. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya penuh. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat di sini. Mari kita bersatu dalam fotum kita. Bahwa kami sangat meyakini hanya karena kasih karunia Tuhan saja kami ada di sini berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Karena Engkau menang atas kematian, Engkau bangkit dan hidup, kami punya dasar pengharapan untuk meyakini kemenangan atas kematian bagi kami juga.
Dan kami percaya kelak Tuhan akan bangkitkan kami dari maut, meski kami mengalami kematian itu sendiri. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya kesempatan ini, waktu bersekutu seperti ini, akan menjadi waktu indah dan kesempatan baik di mana Tuhan melawat setiap kami. Itulah sebabnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya dari awal sampai berakhirnya ibadah bakti kami saat ini jadi atas nama Bapa, dalam pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 56. Yesus berbangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus diberikan senyap. Tuhan Yesus, Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Penjaga semuanya hilang kuasanya, oleh tata terhalang bangkitnya. Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Kubur terbukalah, Yesus bangkitlah, kuasanya maut lenyap, tak bersengat. Muhalis berbangkitlah, kuasa iblis hilanglah segera, maut dan kubur tak berkuasa atasnya, musuh manusia dikalahkannya. Namanya pujilah, Tuhan Yesus hiduplah. Jemaat disilahkan berdiri. Kita membaca pengakuan iman Gereja Ibai.
Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yorahmel Bulung STH, kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam cubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Mari kita doa. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam pengucapan syukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan izinkan terjadi dan berlangsung di kehidupan kami bersama. Terima kasih, kami Engkau izinkan berada di momen penting dalam sebuah perayaan yang luar biasa. Bahwa di sini kami berkumpul merayakan Paskah bersama dalam peringatan penting bahwa Kristus telah menang atas maut. Engkau hidup dan bangkit dari kematian, yang sekaligus menjadi jaminan dari kualitas harga bayaran yang telah Tuhan kerjakan demi penebusan setiap kami. Tuhan yang telah menyelamatkan kami dengan darah yang kudus. Tuhan telah membayar hutang dosa kami dengan darah yang suci. Terima kasih untuk pembebasan, kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan. Kami percaya Bapa, jaminan kehidupan kekal menjadi bagian kami. Kemenangan atas maut akan menjadi bagian kami, karena Engkau telah mengalahkan maut itu sendiri. Hari ini Tuhan kami berkumpul dalam sukacita yang luar biasa, bahwa Tuhan telah memimpin kami dan menyertai kami di berbagai kerja, kegiatan dan aktivitas kami, termasuk dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami lakukan dalam kemurahan-Mu Bapa. Kami mohon kiranya Engkau terus teguhkan kami sehingga kami dikuatkan senantiasa, kami dimampukan selalu untuk dapat hidup berkemenangan di dalam kasih karunia-Mu tengah kami menjalani waktu-waktu kehidupan kami bersama di muka bumi ini. Terima kasih untuk umat-Mu telah Engkau berkati di tiap kerja yang telah dijalani, di tiap aktivitas yang ditekuni, termasuk anak-anak kami di pendidikan mereka, di kuliah mereka, bahkan di tiap kehidupan masing-masing, termasuk dalam kehidupan berumah tangga ketika kami menjalani keseharian kami dengan tiap orang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami bersama. Kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Jeffrey, anak kekasih Hendy Mario Wijaya, juga anak kekasih Renat Alvar Luden, untuk kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi mereka. Tuhan telah menambahkan usia setahun lagi bagi mereka. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Saat ini kami bersehati berdoa, menyerahkan masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau teguh kuatkan iman percaya mereka, mampukan setiap anak-anak kami bersandar kepada Tuhan, hanya mengandalkan Engkau. Dan di tiap tahapan waktu yang mereka jalani, di kehidupan yang mereka tekuni, Tuhan akan buat mereka berhasil, dan mereka akan senantiasa menjadi alat kesaksian bahwa hidup mereka akan senantiasa menjadi pernyataan kuasa Allah yang luar biasa, yang secara konsisten terus terjadi dan berlangsung dalam hari-hari kehidupan tiap anak-anak kami ini. Masa depan mereka kami taruhkan dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih juga bahwa Engkau telah tolong beberapa jemaat-Mu yang telah berada di beberapa tempat, termasuk di kampung bersama dengan orang tua, keluarga besar di beberapa waktu yang lalu, dan dapat tiba kembali di Samarinda ini dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih pimpinan-Mu bagi mamanya Iren yang telah tiba dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga percaya bahwa mamanya Rien dalam perjalanan telah tiba dengan selamat di Samarinda dalam pertolongan-Mu setelah beberapa waktu berada di kampung. Kami percaya dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Siapapun kami dalam tiap keadaan yang kami jalani, yang kami sangat sadari kondisi kami berbeda satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan tahu detail keberadaan kami. Tuhan tahu yang paling terbaik bagi setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan. Hamba menatang tiap umat-Mu Bapa, mari Engkau yang berkati, tilik setiap umat-Mu, hadir
untuk menjawab setiap keperluan dan kebutuhan-kebutuhan setiap umat-Mu ya Bapa. Jika ada di antara umat-Mu yang datang pada pagi ini atau yang tidak berkesempatan hadir karena terhalang, terganggu dengan sakit penyakit yang membatasi mereka, doa kami bersama kiranya Engkau berkati ya Bapa. Jamaah Bapak Yohanes Tarimba, Ibu Enan untuk pemulihan mereka yang mereka nantikan di dalam Tuhan, Ibu Selvi, kakeknya Willy, juga kakeknya Atali, orang tua kami yang tengah berada di rumah sakit dalam perawatan. Mari Engkau berkati masing-masing sehingga mereka beroleh kesembuhan dan kekuatan di dalam pertolongan Tuhan. Kami terlalu percaya sakit penyakit dalam bentuk apapun Engkau mampu menyembuhkan. Engkau yang telah mengalahkan maut, kuasa yang lebih Engkau mampu karuniakan kepada setiap mereka dalam pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan lebih dari kuasa kesembuhan yang Tuhan mampu beri, iman percaya masing-masing Engkau teguhkan dan kuatkan hanya di dalam Tuhan saja. Di semua kerja yang ditekuni umat-Mu, biarlah kiranya Tuhan buat berhasil. Dari sana berkat-berkat-Mu senantiasa mereka dapat nikmati di dalam pertolongan Tuhan bersama dengan tiap orang terbaik yang telah Tuhan karuniakan di masing-masing umat-Mu Bapa. Kami bersepakat berdoa serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun pergumulan jemaat-Mu, baik pergumulan terkait dengan sekolah, kuliah, pekerjaan, bahkan menanti waktu bekerja kembali, doa kami kiranya Engkau berkati sehingga Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Umat-Mu yang tengah bergumul mungkin dengan persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan hubungan interaksi, dan persoalan-persoalan terkait dengan pergumulan keluarga, finansial. Doa kami bersama kiranya Tuhan campur tangan untuk menilik setiap keadaan kami. Engkau hadir untuk menjadi jawaban terbaik bagi setiap umat-Mu dalam semua persoalan apapun yang dihadapi. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Engkau yang telah menuntun kami ada di sini menjadi bagian dari semua keberlangsungan pelayanan yang kami lakukan. Kami percaya hanya karena Tuhan kami akan mampu terus untuk dapat melakukan kerja pelayanan kami di dalam pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih bahwa bersama dengan panitia Hari Besar Gerejawi kami dapat menyelenggarakan Paskah kemarin di Tanah Merah. Terima kasih pertolongan-Mu atas anak-anak kami yang telah menerima berkat sakramen baptisan. Kami percaya Bapa, momen ini akan menjadi momentum penting di mana mereka akan mempersembahkan hidup mereka senantiasa lebih berkenan dan layak dalam pemandangan Tuhan. Ini menjadi titik balik penting mereka mengubahkan hidup mereka di dalam kekuatan Tuhan, dipersembahkan terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami bersati berdoa serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati juga pelayanan yang dikoordinasi di dalam kepanitiaan, baik panitia pembangunan untuk penyelesaian pastori dan kelanjutan pembangunan gereja yang sementara kami gumuli. Kami mohon belas kasihan Tuhan, biarlah kiranya upaya bersama yang kami lakukan untuk perjanjian iman, biarlah kiranya lewat kesempatan pelayanan ini akan menjadi waktu indah di mana kami dapat melihat Tuhan bekerja dan mengalami Tuhan memberkati kami karena kami terlibat bersama-sama untuk saling membahu, bergandengan tangan mengangkat tanggung jawab pelayanan ini. Engkau berkati juga panitia sehingga dimampukan untuk dapat mengkoordinasikan secara baik setiap rencana-rencana pelayanan dan kami dapat bekerja bersama-sama menyelesaikan tiap tanggung jawab kami untuk mempersembahkan pelayanan terbaik kami hanya kepada Tuhan saja. Persekutuan intergerejawi yang ada mulai dari sekolah minggu, pemuda, bahkan PKP serta PKW, masing-masing pengurus, biarlah kiranya Tuhan berkati sampai ke anggota persekutuan intergerejawi. Tuhan memimpin sehingga masing-masing kami dapat diberikan semangat yang besar untuk dapat melangkah bersama, bergandengan tangan, mengangkat tanggung jawab pelayanan sehingga di masing-masing tanggung jawab yang Tuhan taruh atas pundak kami
Kami dapat memaksimalkan diri kami untuk terus terlibat dalam seluruh pelayanan dan mempersembahkan diri kami memuliakan Engkau ya Bapa. Kami mohonkan berkat-Mu, biarlah kiranya Engkau ada juga di pergumulan umat-Mu yang tengah bergumul untuk penyelesaian studi, yang tengah bergumul mencari kerja, yang tengah bergumul untuk penyelesaian rumah tinggal, atau yang baru memulai untuk membangun, juga yang terus berencana. Kami mohon kiranya Tuhan bukakan jalan sehingga semuanya memperoleh pengalaman-pengalaman indah bahwa kami dapat merasakan kuasa Tuhan menolong kami di tiap pergumulan yang kami hadapi, termasuk umat-Mu yang tengah menanti waktu Tuhan saat hadirnya anak dalam rumah tangga mereka. Doa kami bersama kiranya Engkau memberkati. Ingatlah ketika mereka bersama, Engkau ada untuk memberkati dan menolong dan memberikan kesempatan kepada mereka, menitipkan waktu dan kesempatan penting itu. Mereka melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam rumah tangga mereka yang dipersembahkan untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Kami mohon berkat-Mu Bapa, dimanapun hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam seluruh penyelenggaraan pelayanan, baik di tingkat gereja lokal, di klasis, bahkan sinodal. Doa kami kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat dikerjakan di dalam pertolongan Tuhan saja. Program pelayanan kami yang lain Tuhan memimpin dan menyertai. Organisasi gereja ini Tuhan memberkati, mulai dari pusat sampai ke gereja-gereja lokal, termasuk di tingkat klasis. Tuhan memimpin sehingga semuanya berlangsung di dalam pertolongan Tuhan saja. Dimanapun penginjilan dilakukan, sekolah-sekolah teologi yang ada, Tuhan memberkati sehingga dalam kasih karunia-Mu terus dimampukan melakukan tanggung jawab pelayanan ini. Berkati pemerintahan kota ini, bangsa ini, sehingga semuanya berada dalam kendali dan penyertaan Tuhan saja. Kami mohonkan berkat-Mu bagi perangkat negara, TNI, Polri. Tuhan memimpin sehingga kondusivitas bangsa ini senantiasa berada di dalam kendali dan pemeliharaan Tuhan saja. Kami mohonkan berkat-Mu Bapa bagi situasi global yang cukup jadi beban pemikiran dan yang cukup mencekam bagi setiap negara. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya tetap berada dalam kendali Tuhan. Biarlah kiranya situasi konflik perang yang ada terus berada dalam kendali Tuhan sehingga tetap nama-Mu diagungkan, nama-Mu dimuliakan. Engkau jaga iman masing-masing umat-Mu Bapa sehingga tetap ditemukan berkenan, berharap hanya bersandar kepada Tuhan dalam menjalani dan menghadapi masa-masa sulit di masing-masing kehidupan yang kami tekuni. Kami percaya ya Tuhan, di tempat ini Tuhan hadir, berkat-Mu akan menjadi bagian kami lewat ibadah yang kami persembahkan kepadamu. Setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi sarana dan alat pelayanan pada hari ini, Tuhan berkati sehingga kami semuanya mempersembahkan pelayanan terbaik kami hanya kepada Tuhan saja. Firman-Mu akan kami renungkan lewat pemberitaan pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dalam otoritas Tuhan sehingga dimampukan mengkomunikasikan firman-Mu dalam pertolongan Tuhan saja. Kami mohonkan Bapa, ini belas kasihan kami, doa syafaat kami sampaikan kepadamu dalam pengucapan syukur atas nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam persembahan puji-pujian. Yang pertama dipersilakan kepada paduan suara jemaat. Ragura.
Disilahkan kepada Ananda Valentino. Saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu. Ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhanku. Firman-Mu itu pelita bagiku, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang
Puji Tuhan. Kalau masih ada yang mau memuji Tuhan, disilahkan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib.
kalau masih ada. Yesus, Engkaulah Gembala yang baik dan telah memberikan hidupmu bagi kami. Dialah anak domba yang menghapus dosa dunia. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kami mendengar suaramu lembut memanggil. Kau bawa domba-dombamu ke padang rumput yang luas. Akan mereka menjadi puas dan bahagia. Terpujilah, terpujilah atas kebaikanmu Yesus. Bapa akan mencari domba yang sesat. Ia tak rela dibiarkannya hilang. Bila didapatnya kembali didekapnya dengan penuh kasih sayang. Kami mendengar suaramu lembut memanggil. Kau bawa domba-dombamu ke padang rumput yang luas, agar mereka menjadi puas dan bahagia. Terpujilah, terpujilah atas kebaikanmu Yesus. Bapa akan mencari domba yang sesat. Ia tak rela dibiarkannya hilang. Bila didapatnya kembali didekapnya dengan penuh kasih sayang. Bila didapatnya kembali didekapnya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Puji Tuhan, kiranya puji-pujian yang kita persembahkan pada saat ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat bagi setiap kita. Saatnya kita akan dilaut oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Melisapa STH. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang mengatakan,
Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Jemaat disilahkan berdiri. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Kurindu firmanmu, kurindu sabdamu. Sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kurindu firmanmu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Hati kami siap mendengar Tuhan berbicara bagi kami. Melalui firman yang akan kami baca, kami siap renungkan. Kami terbatas dengan kekuatan kemampuan kami. Mohon pimpinan Roh Tuhan berkuasa atas seluruh kehidupan kami umat-Mu. Memberi kami hati yang siap menerima dan akan menghidupi firman-Mu. Berkati pakai hamba, semua jemaat-Mu, kami diberkati bersama melalui firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan kita duduk kembali. Shalom. Salam kemenangan. Tak ebang kurangin pe Bali. Iya, hari ini hari kemenangan kita. Coba berikan salam kemenangan kepada saudara yang ada di samping kiri dan kanan. Salam dan katakan salam kemenangan. Iya, benar. Kita beribadah hari ini, kita memperingati kemenangan kita di dalam Kristus Yesus. Iya. Luar biasa Bapak Ibu, jemaat terkasih di dalam Tuhan.
hanya karena anugerahnya, sehingga kita ada menikmati hidup sebagaimana dilimpahi sukacita. Saya melihat lebih banyak yang memakai baju putih, putih bersih. Apalagi kalau di surga nanti bersama dengan Tuhan Yesus di Yerusalem yang baru, di bumi yang baru. Orang-orang percaya akan memakai lenan halus putih berkilau-kilauan. Ya. Apakah gambarannya ke sana sehingga hari ini lebih banyak yang memakai baju putih? Anak torosnya anak aku kelah. Saya berpikir begini, biasanya di hari sukacita, kemang rara tongkonan, syukuran, pakai baju kuning. Identiknya di Toraja menggunakan baju kuning itu karena sukacita, hari bersyukur. Jadi saya kemudian berpikir, sukacita saya luar biasa hari ini, maka saya pakai baju kuning. Ya, intermezzo saja Bapak Ibu. Mari buka firman Tuhan menjadi landasan persekutuan kita di peringatan Paskah. Momen Kristus bangkit dari antara orang mati. Membuka firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Bapak Ibu melihat di Alkitab masing-masing dan mencermati, membaca di dalam hati, saya membacakan untuk kita semua. 2 Korintus 5 ayat 15 mulai. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tema PGI di momen Paskah, Kristus bangkit membarui kemanusiaan kita. Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, Alkitab memberi bukti bahwa semua yang ditulis oleh para nabi, nubuatan tentang rencana penyelamatan Allah bagi manusia, bahwa bukan karena manusia yang berupaya bagaimana ia mencari Allah, tetapi Allah lah yang berinisiatif memiliki cara dan tindakan bagaimana menjangkau manusia untuk mencari manusia. Nubuatan nabi-nabi untuk rencana Allah bagi penyelamatan kita manusia
atau disebut master plan Allah bagi manusia. Ada yang sudah digenapi dan ada yang sementara kita nantikan. Bahwa untuk turun mencari manusia, maka Allah turun di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia. Itu sudah tergenapi Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu ketika ia lahir. Lalu ia mati, ia bangkit. Ini yang kita peringati hari ini. Dan ia naik ke sorga, semua sudah tergenapi. Tinggal satu yang kita nantikan, di mana di dalamnya kita sedang mempersiapkan diri menyambutnya. Karena kita tidak pernah tahu kapan ia datang memanggil kita. Itulah kedatangannya yang kedua kali. Kematian dan kebangkitan Kristus. Sebuah fakta yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Sebuah fakta yang tidak kita bisa bantah dengan logika kemampuan berpikir kita sedemikian rupa bagaimanapun. Karena memang itu hal yang bersejarah sepanjang kehidupan manusia. Dari awal hingga akhir kehidupan di bumi ini tidak akan pernah terulang lagi. Hanya sekali terjadi. Dan hanya Yesus Kristus yang melakukannya. Dia pribadi yang agung, dia pribadi yang mulia. Mengapa tidak Bapak Ibu? Ketika itu Yesus lakukan, dia mengubah sejarah kehidupan manusia dari kematian kekal, lalu diangkat, dibawa kepada kehidupan yang kekal. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, karya penyelamatan, Yesus menyerahkan dirinya. Itu adalah penebusan sempurna bagi diri kita dari segala dosa-dosa kita. Lalu kemudian hutang dosa kita dibayar lunas. Setelah itu memberi kepada kita jaminan kehidupan. Kristus bangkit, kita memperoleh kehidupan. Dan inilah jaminan kemenangan inilah, karena Kristus bangkit mengalahkan maut, menjadi jaminan kehidupan kita. Paulus maksudkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 15. Karena itu di dalam menjalani hidup yang sudah diselamatkan, ada peperangan yang harus kita perjuangkan. Peperangan untuk melawan keinginan daging. Tetapi peperangan yang dilakukan oleh Yesus, peperangan untuk melawan dosa, tidak bisa kita lakukan. Karena peperangan ini benar-benar menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan maut. Jadi kita yang telah diselamatkan, dosa mengintip, kita berjuang dalam hidup untuk melawan keinginan kita. Jangan sampai kita semakin dikuasai dan diperbudak atau diikat oleh dosa lagi. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, di momen Paskah di pagi hari ini, mari kita melihat dampak kebangkitan Kristus yang membarui kita. Yang pertama, ayat 16, ayat yang ke-17. Apa yang dibarui dalam kehidupan kita? Yang pertama, identitas kita. Identitas kita. Manusia lama menjadi manusia baru. Dari yang menjadi musuh Allah menjadi sahabat Allah. Dari yang harus dihukum menjadi merdeka. Yang jadi warga neraka menjadi warga sorga. Identitas.
Bapak Ibu, identitas diri kita yang dibaharui adalah dibaharui secara total. Sehingga kehidupan kita umat Kristiani yang sungguh percaya kepada Kristus akan disebut ciptaan baru, dari kata kaine. Dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus, sehingga Alkitab menulis yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ketika kita memahami identitas kita di dalam Kristus, dimanapun, godaan apapun, maka kita tidak akan lagi mencari jati diri kita di dunia ini. Tetapi kita hidup menyatakan kebenaran Kristus. Hidup kita diubahkan, bahwa kita yang menjadi anaknya, kita tidak lagi hidup sama seperti dengan kehidupan lama sebelum kita bertobat. Dengan kata lain, kita tidak lagi hidup menurut keinginan dan kemauan kita sendiri. Tetapi kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang telah berubah. Kalau seseorang menyebut dirinya dia orang percaya, telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, tetapi masih suka hidup dengan tabiat lamanya, itu berarti memandang rendah karya salib. Nang natandai mo kumua nang tangamelo to jiona pogaukan. Tahu bahwa itu salah, tahu bahwa itu tidak benar, tetapi masih melakukan. Berarti tabiat lama masih melekat. Orang demikian memandang rendah karya salib, dengan kata lain belum sesungguhnya menjadi ciptaan baru. Masih kompromi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Ada orang bisa aktif beribadah, ada orang bisa aktif pelayanannya, tetapi hidup dalam permusuhan. Kenapa tidak? Kelihatan saleh, rohani, tetapi tidak ada damai. Ada juga orang beribadah, tetapi memang hanya suka datang terlambat. Suka terlambat. Ciptaan baru, hidup yang kita jalani, ketika kita benar-benar mengatakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin lakukan dan beri yang terbaik bagi Tuhan. Ketika seseorang masih suka kompromi dengan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, dengan kata lain kompromi dengan cara-cara dunia. Karena memang biasa kita lihat ya, ke gereja itu banyaklah alasan. Di pagi hari terlalu banyak kegiatan lagi yang dikerjakan. Ya setidaknya yang penting jangan khotbah lah baru muncul. Bisalah doa syafaat atau kemudian menyanyi masuk fotum. Tetapi ketika pergi ke tempat lain ada undangan, cepat sekali sedia. Apalagi tugas-tugas negara. Wah, upacara tidak bisa kalau jam 6:30 sudah tidak di sekolah. Takut. Iya. Mari perjuangkan diri kita untuk tidak diikat dengan cara-cara duniawi. Artinya Bapak Ibu, inilah perjuangan untuk memikul salib. Mengutamakan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan pekerjaan, bersyukur, dan Tuhan beri kemampuan bagaimana kita menata waktu dengan baik, sehingga apa? Hidup yang kita jalani benar menyatakan bahwa kita menjadi ciptaan baru, identitas kita telah dirubah.
Jemaat terkasih, orang-orang yang sungguh menghargai karya salib, seperti yang Paulus ingatkan, bahwa hidup lahir baru, born again, dilahirkan kembali, yang nampak bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Itu di dalam ayat yang ke-17. Dan saya sangat bersyukur, berbangga di dalam Tuhan, mendengar jemaat Tuhan yang mengatakan, memang banyak tantangan, banyak masalah di persekutuan kita. Tapi mengapa itukah yang harus membuat kita jauh dari persekutuan? Oh haleluya, terpuji nama Tuhan. Ya. Mengapa perbedaan pendapat? Mengapa selisih-selisih pendapat? Lalu kemudian itu yang akan membawa kita jauh dari persekutuan. Jangan berikan kesempatan. Jangan berikan jalan. Hal itu akan menggeser identitas kita di hadapan Tuhan sebagai ciptaan baru. Karena memang harus ada perubahan total di dalam diri kita. Perubahan internal yaitu sikap harus terjadi. Perubahan tabiat harus ada. Perubahan emosi harus ada tercipta. Perubahan moral harus ada. Dan Paulus menyaksikan di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bagaimana ia sebelum mengenal Kristus, ia hidup menurut manusia lamanya, tabiat lamanya, mengikuti nafsu dagingnya, ia menganiaya orang-orang percaya, bahkan ia memusuhi Kristus. Tetapi ketika ia sudah menjadi lahir baru, Kristus sudah berkarya di dalam dirinya, Roh Kudus sudah menuntunnya, ada transformasi, ada perubahan. Sehingga apa? Ia yang dahulu memusuhi Kristus dengan memusuhi umat-umat Kristus, dia kemudian lebih mengasihi Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil, Paulus dalam menjalani hidupnya dengan identitas yang baru, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dia rela meskipun ia dipenjara, ia rela meskipun menghadapi banyak tantangan, ia terus memberitakan Injil, ia terus memberitakan kebenaran. Bahkan ia rela mati bagi Tuhan ketika ia dipenggal kepalanya di Roma pada pemerintahan Kaisar Nero. Bukti kehidupan lahir baru. Apapun tantangannya, tetap ingin menyenangkan Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Tuhan, hari esok kita akan jalani, baik di rumah tangga kita, baik di tempat pekerjaan kita, baik di dalam persekutuan kita. Apapun ria-rianya kehidupan, apapun persoalan tantangan, bahwa hidup kita terus menampakkan komitmen bahwa kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita akan melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk taat mengikuti aturan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernah saya mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya dibaharui di dalam Kristus, yang telah dibenarkan, maka statusnya bagaimana? Statusnya di hadapan Tuhan, ia sudah dibenarkan. Ia tidak lagi diikat oleh dosa, tetapi ia sudah dijadikan orang benar karena firman Tuhan mengatakan, ia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa karena kita. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka oleh kebangkitan Kristus, dia sungguh memiliki identitas yang baru. Statusnya di hadapan Allah bukan lagi mencari pembenaran diri, tetapi belajar mencari dan taat pada kehendak Allah. Lalu statusnya di hadapan jemaat, statusnya di hadapan sesama manusia, bukan lagi orang-orang yang suka membenci, bukan lagi orang-orang yang suka membalas, bukan orang-orang yang suka menghakimi, tetapi apapun tantangan yang dihadapi, ia akan menyaksikan kasih Kristus di dalam dirinya yang membaharuinya, agar orang lain melihat dia dan orang lain yang mungkin berprasangka buruk kepadanya diubahkan melalui kehidupannya. Itulah hidup menjadi berkat. Sehingga biasa saya mendengar, kalau dia baik, saya lebih baik. Tapi kalau dia mau coba-coba saya,
Oh, saya lebih-lebih lagi. Bapak Ibu pernah ada yang mendengar begitu? Kalau kau baik ya saya baik tapi kalau kau tidak baik, oh saya lebih-lebih. Itu nada bahasa orang yang belum menjadi ciptaan baru. Karena orang Kristen yang sesungguhnya tidak akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kamu baik saya baik. Kamu tidak baik, oh saya lebih-lebih. Identitas baru di dalam Kristus kita diajarkan, kita harus mengasihi, memberkati dan mendoakan orang yang membenci kita. Yang kedua, yang dibaharui dalam kehidupan kita adalah relasi kita, ayat 18 sampai 19 dan ayat 21. Bukankah karena perkara dosa yang membawa manusia jatuh, terpisah dari Allah, mati, tidak bisa lagi menghampiri Allah, tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Allah. Tetapi syukur kepada Allah bahwa melalui kematian Kristus terbuka jalan pendamaian itu. Sehingga hubungan yang terputus dengan Allah kemudian dibukakan kembali. Sehingga kita dapat menghampiri Allah. Hubungan yang rusak itu dipulihkan kembali. Sehingga dikatakan dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Pelanggaran kita tidak diingatnya lagi. Sebab ketika Yesus disalib, Allah menimpakan kejahatan kita kepadanya dan Ia menanggungnya. Di salib itulah puncak kebencian Allah kepada dosa dinyatakan. Lalu kemudian di situ pula puncak kasih Allah dinyatakan, karena dengan darah yang tercurah maka dosa-dosa kita dihapuskan. Di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati karena Ia menyerahkan nyawanya, karena Dia Allah yang adalah pemilik kehidupan. Bukan karena Dia ditombak, bukan karena Dia dipaku sehingga Dia mati. Tidak Bapak Ibu. Tapi karena Ia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dia Allah pemilik kehidupan. Disitulah terjadi kuasa Allah yang dahsyat menggoncang seluruh dunia. Tabir bait suci dibelah dua dari atas sampai ke bawah. Kuburan-kuburan batu terbuka, gempa bumi gelap gulita. Disinilah diberikan kepada kita jalan untuk bisa kembali berdamai dengan Allah. Tabir yang dibuka, di mana dipisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Tabir itu yang memisahkan, sehingga hanya imam yang terpilih yang bisa masuk mempersembahkan korban ke dalam ruang Maha Kudus untuk bertemu dengan Allah. Dan itu dilakukan hanya sekali setahun. Imam menyucikan dirinya melalui korban, baru lalu kemudian ia mempersembahkan korban untuk umat-umat. Tapi itu sudah dibelah Bapak Ibu. Itu sudah disingkirkan, tidak ada lagi. Sehingga terbuka jalan bahwa siapapun, seberat apapun dosa kita, seperti kermisi merahnya, kata firman Tuhan, ketika kita memiliki satu kesadaran penuh dan menyesali perbuatan dosa, ada jalan di mana kita langsung menghampiri Allah dan kita langsung menyelesaikan masalah kita dengan Allah. Luar biasa. Hubungan kita dipulihkan, relasi kita dipulihkan. Oleh sebab itu tidak ada lagi penghalang untuk kita manusia dapat menghampiri Allah. Tabir itu sudah disingkirkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita punya waktu untuk berbicara sendiri dengan Allah. Kita punya waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Melalui doa kita, kita bicara dengan Allah. Melalui doa kita, kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita beribadah, kita berkomunikasi dengan Allah. Mengapa itu kita bisa lakukan? Karena Kristus yang sudah menyelesaikan dan membuka jalan, kita bisa melakukan itu. Puji Tuhan. Jalan terbuka, siapapun kita, dimanapun, dalam kondisi apapun, kapanpun, di tempat senang, di tempat tidak senang, di tempat tidak memungkinkan pun yang memungkinkan, kita bisa menghampiri Allah.
Allah sudah membuka jalan pendamaian, bahwa Allah bisa menerima kembali kita dan menjadikan kita kembali milik kepunyaannya karena Ia telah tebus dengan darah yang mahal. Mengapa Bapak Ibu hidup kita yang sudah ditebus, yang Allah mau terima, hidup yang dipulihkan ini, lalu mengapakah kita harus berjuang untuk mempertahankan hati yang terluka dalam diri kita? Mengapa kita harus mempertahankan rasa kecewa menguasai hati pikiran kita? Mengapa kita harus mempertahankan keegoisan kita? Ingat, penghalang-penghalang itu disingkirkan oleh Tuhan melalui karya kematian kebangkitannya. Maka bagian kita hargai dan terima karya itu, sehingga yang Allah singkirkan. Pernah saya mengatakan di dalam kebaktian Jumat Agung, keagungan Jumat Agung, bahwa Yesus yang terluka, tubuh yang mengeluarkan darah, ketika Ia dipukul oleh algojo-algojo, perwira-perwira Romawi, itu menimbulkan luka memar, luka dalam. Tetapi Yesus memberikan kepada kita teladan, bahwa ketika ada hal-hal yang membuat kita merasa terluka, merasa sakit dan kecewa, Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Karena Ia mau hidupnya dengan diri kita dipulihkan, Dia mau mengangkat kita. Jadi melalui momen Paskah, bahwa apapun hal-hal yang mungkin membuat diri kita tidak enak, keadaan apapun itu dari sesama-sesama kita, pinggirkan sebagai bukti kita menerima dan menghargai karya salib. Ada jalan pendamaian Tuhan beri, maka yang harus kita lakukan damai, 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 dan damai. Itu yang Tuhan mau. Karena jalan menuju hadirat Allah terbuka bagi orang yang hanya memiliki damai. Ya. Jalan untuk menuju ke hadirat Allah, jalan untuk menuju dapat berkomunikasi dengan Allah, hanya terbuka bagi orang-orang yang hatinya dilimpahi damai. Mari berkata kepada pribadi kita, Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan kondisi hati Bapak Ibu. Berkata kepada Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan dengan jujur. Apakah Bapak Ibu benar-benar telah memiliki damai itu? Karena Kristus sudah memberikan kepada kita jalan pendamaian. Relasi itu telah dipulihkan. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri sendiri. Lalu yang terakhir, ayat 15 dan ayat 20. Yang diperbaharui adalah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita. Manusia yang diikat oleh dosa melakukan yang menurut kemauannya sendiri. Hidup melakukan sesuai dengan keinginannya. Dengan kata lain, tujuan hidupnya jauh dari Allah, jauh dari standar Allah, jauh dari tujuan Allah. Sementara tujuan kekal, tujuan semula Allah menciptakan kita manusia adalah supaya kita memuliakan Allah. Pertanyaan saya bagi anak-anak yang dikatekisasi, mereka sudah memberi diri dibaptis dan telah menerima baptisan kudus di bimbingan terakhir. Saya katakan, sekarang berikan jawaban satu persatu, jangan ada yang kopas, tapi betul dari dalam hati. Dan saya tanya, mengapa saudara memilih untuk dibaptis? Ada yang mengatakan, ibu yang lalu-lalu itu hidup saya gonjang-ganjing. Ya pokoknya yang tidak boleh disampaikan, nanti malu karena ada di sini. Yang penting gonjang-ganjing. Ada yang katakan, saya rasa ibu memang lalu-lalu kehidupan saya tidak benar. Aduh, kecil-kecilnya saya dibilangi anak rohani, tapi kenapa sekarang ya aduh benar-benar lain. Dan saya merasa tidak bagus kalau begini terus. Luar biasa, jujur benar mengatakan. Lalu ada yang mengatakan,
Saya merasa ibu benar-benar Tuhan sayang sama saya. 2 kali saya kecelakaan kok saya tidak pernah ada luka. Benar-benar ada Tuhan mengasihi saya. Jadi saya bilang, oh alasan itu sampai dibaptis ya. Iya. Lalu saya rangkumkan, saya katakan begini. Karena menyadari hidup yang seperti itu ternyata tidak baik. Lalu mau berubah, berarti adik-adik mau bahwa ketika dibaptis tujuan hidupnya hanya 1 dan 2 kata. Mereka bingung, apa ya? Saya bilang 2 kata saja. Dari semua alasan yang adik-adik sampaikan sebenarnya hanya merujuk ke 2 kata itu, tujuan itu. Mereka bingung, apa ya? Saya katakan, tujuannya mengambil komitmen untuk mau dibaptis karena apa? Ke depan hidupnya mau memuliakan Tuhan. Itu saja. Sampai pernah di dalam katekisasi, ya, ada yang tanya, saya boleh tanya ibu? Ya, saya bilang kenapa? Tapi ini lain dari katekisasi. Oh, kalau orang mau menikah itu tujuannya apa menikah? Wah, ini anak baptisan ini bertanya seperti ini. Saya bilang tunggu, kalau saya dapat nanti saya yang bimbing pernikahan. Iya, tapi saya mau kasih tahu begini, orang menikah kalau tujuannya supaya ada teman hidupnya, ada teman ceritanya, ada teman pokoknya segala-galanya, itu bukan tujuan yang benar. Tapi ketika seseorang mau menikah, mau membangun rumah tangga, tujuannya untuk memuliakan Allah, itulah yang benar. Jadi memang segala-galanya di hidup kita Bapak Ibu, rencana kita yang mau kita lakukan hanya 1. Dan itulah tujuan Tuhan dalam diri kita, bahwa semuanya kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Kristus bangkit membaharui tujuan hidup kita. Supaya apapun yang kita rencanakan ke depan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan hanya 1, untuk memuliakan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Kristus bangkit membawa tujuan hidup yang pasti bagi kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi kita hidup untuk Kristus. Artinya bahwa kita hidup melakukan tujuan Tuhan dalam diri kita. Dengan kata lain kita memberi diri kita menjadi agen perubahan bagi orang lain. Ya. Melalui diri kita orang lain bisa berubah. Melalui diri kita orang lain diberkati. Kita menjadi saksi. Di momen Paskah ini kita dikuatkan untuk tidak pernah takut berjalan di dalam kebenaran. Dan itulah tujuan hidup kita. Tuhan mempercayakan pekerjaan bagi Bapak Ibu saudara-saudara di tempat di mana bekerja sekarang. Tuhan hadirkan di sana supaya Bapak Ibu menjadi pembela kebenaran. Hidup dengan tujuan memuliakan Tuhan. Jangan menjadi pembela kebenaran untuk kompromi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah tujuan Tuhan di dalam diri kita. Momen perayaan kemenangan iman kita hari ini, mari tunjukkan dalam sikap hidup kita ke depan untuk menyatakan kebenaran dilandasi dengan iman. Karena hari ini karya Allah telah tuntas dan sempurna. Kita ditebus dari dosa, hutang dosa kita dibayar lunas, dan kita diberikan jaminan kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat terkasih, Kristus bangkit, kita hidup. Orang-orang yang percaya kepada Kristus setelah kebangkitan Kristus, ketika mereka mati, mereka langsung berada bersama dengan Kristus. Sehingga ketika ada yang mengatakan begini, iyo mate muya mahle muya, apa dembang pendetu mati to teri di tiro. Jadi biasanya kalau makan, iyo pado bang mi meja sidi, pado di meja, do piring, den to daya tawana. Batum pendetu mati, pateri di tiro. Jangan kita membuat karya Kristus menjadi tidak selesai di dalam diri kita. Iya, tidak ada lagi namanya orang yang mati masih ada di sudut-sudut di mana hargai. Ya taruhlah di atas meja makanan untuk dia. Nanda pelasingkan din namang kami dikaburu. Tidak ada. Bombo nalang kandi, tidak ada namanya begitu. Bayangkan, Yesus mati. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Itu yang kita pahami, itu yang kita terima. Mengapa ia harus turun ke dalam kerajaan maut, Bapak Ibu? Sebelum Kristus bangkit, orang-orang yang mati tempatnya
ada disebut masa antara itu, karena sebelum Kristus bangkit, orang yang percaya sesudah mati ia berada di Seol Hades bagian atas. Orang yang tidak percaya itu sebelum Kristus bangkit ya, dia mati, dia berada di Seol Hades bagian bawah. Dan orang-orang yang tidak percaya, yang sudah mati berada di Seol Hades bagian bawah, mereka sudah menderita, tetapi tidak seperti di dalam neraka. Jadi sudah menderita. Mapa adik mo ya tu pempendiatan tu tomate tu tae nama apa tongan laku pengesu. Sekarang. Dan orang-orang yang percaya ada di Seol Hades bagian atas. Sehingga firman Tuhan katakan, ketika Yesus mati, turun ke dalam kerajaan maut. Oh, inilah yang dimaksud. Yesus turun untuk membebaskan jiwa orang-orang percaya yang sudah mati. Lalu ia bangkit dan Yesus naik ke sorga, rohnya dibawa bersama dengan Kristus ke sorga. Sehingga orang-orang yang percaya, yang mati setelah Kristus bangkit, dia mati di dalam imannya, dia bersama dengan Kristus. Itu yang harus kita paham Bapak Ibu. Ya. Itulah sebabnya di dalam menjalani hidup kita ke depan, tunjukkan kebenaran dilandasi iman, karena Kristus sudah datang menyelesaikan tuntas dan sempurna, dan tujuan hidup kita jangan sampai sia-sia yang berujung kepada kebinasaan. Tak paham mo? Kumayanta mate, tak na di ko kumayedem patu inalatani mamesa dolo. Namane rampo tu Yesus, tidak ada. Alkitab sudah jelas mengatakan. Kita terima apa kata Alkitab. Orang yang sudah mati, yang percaya kepada Kristus, dia langsung bersama-sama dengan Kristus. Sehingga sekarang Kristus sudah bangkit, dia sudah naik ke sorga, menyediakan tempat. Suatu saat langit yang sekarang kita lihat, bumi yang kita tempati sekarang akan lenyap. Lapa ada ya kota tatandung balanan ini male akan lenyap. Lalu kemudian Allah menjadikan langit baru, bumi yang baru. Disitulah Yerusalem yang baru turun dari sorga. Di Yerusalem yang baru di situ. Di dalamnya tidak dibutuhkan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Karena di dalamnya ada Allah yang menyatakan kemuliaannya untuk menerangi. Dan anak domba adalah lampunya. Sehingga di langit baru, di bumi baru nanti yang diciptakan oleh Allah, disitulah kita ada dengan pakaian lenan berkilau-kilauan. Yang itulah perbuatan baik yang kita lakukan selama kita hidup. Ketika kita menghargai karya Kristus di salib, dia datang menjemput kita, kita ada di sana selama-lamanya. Maknailah hidup kita dengan tujuan bahwa kita akan ada di sana. Sehingga hidup kita jalani ke depan, kita tidak akan mudah menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, cepat terintimidasi dan tergoda dengan tantangan dan godaan duniawi. Tetapi ketika kita punya tujuan yang jelas, apapun tantangannya, kita hanya memandang Yesus, melakukan yang benar sesuai dengan iman kita. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Oleh sebab itu, hari esok kita akan jalani dan ke depan jika Tuhan menghendaki. Kita persiapkan diri kita bahwa di bumi ini kita sudah punya tujuan yang jelas, yang dirubah oleh Kristus. Ya, tujuan kita jelas, kita akan bersama dengan Kristus. Maka sekarang jalani hidup ini sebagai gladi persiapan kita untuk hidup kekal. Sekarang di bumi ini kita belajar melakukan apa yang akan kita lakukan di sorga nanti. Sekarang kita beribadah Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan sekarang adalah gladi bahwa itu yang akan kita lakukan di sorga kekal selama-lamanya. Hari kemenangan, hari sukacita. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, menunjukkan kemenangan hidup kita. Kristus bangkit, kita menang. Memberikan kepada kita identitas yang baru. Memberi kepada kita pemulihan kehidupan. Memberi kepada kita tujuan yang pasti. Sehingga kita jalani hidup ini tidak akan sia-sia, tapi kelak akan bersama dengan Kristus. Sehingga mari sukacita di kemenangan ini kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hari kemenangan jangan kita loyo-loyo. Hari kemenangan kita mari bersukacita. Mari bersorak, kita katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus bangkit. Dia hidup, dia naik ke sorga. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ku menang
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, ku menang, haleluya, puji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, mari berdoa. Limpah sukacita di hadapan Tuhan, memperingati momen kemenangan di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang hidup bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, bangkit memberi jaminan kehidupan bagi kami. Bahwa kami yang percaya kepada Kristus memiliki jaminan kehidupan, dan oleh percaya kami Roh Kudus ada di hati kami menjadi sebuah materai penjamin keselamatan kehidupan kekal kami nikmati sempurna ketika Kristus datang. Izinkanlah ya Tuhan kami umat-Mu di hari-hari hidup yang akan kami jalani sebagai masa persiapan untuk kami hidup dalam pertobatan yang sungguh, agar kami menjalani hidup sampai pada tujuan yang terakhir, bahagia bersama dengan Kristus selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silahkan kita duduk kembali. Puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita menjadi manusia-manusia baru dalam keadaan apapun itu, sehingga kita didapati menjadi hamba yang setia. Diberkatilah hambanya dalam pelayanan selanjutnya. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas kolektan, Penatua Joni Somboh dengan Ibu Alfrida, Penatua Mariani Gatman dengan Bapak Hendrik Sanggona, dan Diaken Sarmi Bunga dengan Ibu Florentina. Disilahkan mengambil bahagian. Kemudian untuk mengenal tangguh ungu untuk kolekte dan perpuluhan, kemudian tangguh hijau untuk kas gereja, kotak ke-1 pembangunan, kotak 2 penginjilan, kotak ke-3 operasional sekolah minggu, dan kotak yang ke-4 itu diperuntukkan persembahan khusus bagi baptisan. Kotak yang paling ujung untuk baptisan ya. Veronica, Ibu Veronica, maaf ya Ibu Veronica P, bukan Ibu Florentina, salah baca ya. Iya, oh ya sudah betul, orang sudah betul. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, ada kuasa heran. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa.
kau digoda oleh setan, ada kuasanya darah Tuhan. Tentu tak ada lain jalanan kalau mau masuk selamatan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Jika Allah kau nanti hadapkan, ada kuasanya darah Tuhan. Kalau diampuni beri pujian, karena darahnya tebuskan. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Ada kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang begitu baik, yang mengasihi seluruh kehidupan kami. Terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini ada waktu indah Tuhan beri bagi kami, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Bapa untuk karunia indah yang Tuhan beri bagi kami, atas anugerah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini oleh karena salib Kristus, Engkau telah bangkit dan kami memiliki jaminan kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bagaimana kami melihat dampak dari kebangkitan Yesus Kristus, bagaimana kehidupan kami diciptakan dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru. Bagaimana kehidupan ini dari relasi kami dengan Allah yang semakin diperbaharui, semakin dipulihkan, dan juga tujuan kehidupan kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tolong kami sebagai umat-Mu sehingga kami terus hidup benar di hadapan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan di dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, memberi korban syukur kami lewat persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur kami atas setiap kasih dan pengorbanan Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam ladang pekerjaan Tuhan. Bahkan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberi apa yang masih ada pada kami. Tuhan terus pakai dan kami semua memakai apa yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang telah mengangkat pelayanan, kiranya Tuhan terus memberkati dalam tugas tanggung jawab. Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat disilahkan berdiri dan doa berkat nanti oleh Ibu Pendeta Martina Melisa STH. Ku kagum akan Engkau. Ya Tuhan, Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Ku Engkau. kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kekasih Tuhan, jalanilah hidup minggu ke depan dalam anugerah kasih Tuhan. Berpautlah pada firman yang telah didengarkan, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Disilahkan kita duduk kembali.